Payat juara satu euy. Juara satu euy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak pula diperanakkan. Zat yang begitu mulia, yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang dikatakan innallaha nikmatullahi alaikum la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan atas kalian la tuhsuha, tidak ada batasnya. Maka patutlah kita sebagai seorang yang beriman untuk mensyukuri segala macam nikmat yang diberikannya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada seorang pria padang pasir yang dijuluki pejabat tak bergaji, pemimpin tak berdasi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yang menyempurnakan agama Islam dengan diturunkannya Al-Quran kepadanya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Adab kepada Guru. Adab ini penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat akhir-akhir ini adab seorang siswa kepada gurunya itu sudah mulai luntur. Kita bisa lihat di sekolah-sekolah, seorang siswa ketika gurunya sedang melakukan kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, pasti gurunya itu dicela atau dihina. Kita lihat di berita, ada seorang siswa yang memukuli gurunya atau bahkan menendang gurunya. Tentu kita miris dengan hal ini. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran agama Islam, keutamaan seorang pengajar itu sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaika, sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, bahkan penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubangnya, wa hatta hud, bahkan ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, itu bersalawat kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Hadis ini sudah menunjukkan bahwa kedudukan seorang guru itu sangat tinggi dalam ajaran agama Islam. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. 3 adab yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, memperhatikan guru ketika mengajar. Ketika guru kita mengajar, tutup mulut kita. Perhatikan, gunakan mata kita untuk melihat, gunakan telinga kita untuk mendengar pelajaran. Karena hal ini bukan hanya soal sopan santun. Ini kunci agar ilmu kita dapat masuk di kepala kita. Padahal bahkan kalau ilmu itu atau niat itu tidak ada dalam hati kita, ilmu itu akan hilang kapan saja. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tidak menghina mereka. Ini poin yang paling penting. Pernahkah kita berpikir, teman-teman sekalian, mengapa ulama-ulama terdahulu begitu luar biasa ilmunya, begitu dalam pengetahuan terkait suatu ilmu, dan begitu luas manfaatnya bagi orang lain? Dan salah satu jawabannya adalah mereka menghormati guru-guru mereka. Mereka sadar betul guru mereka adalah pintu gerbang ilmu. Kalau pintu itu dirusak, pintu itu dihina, bagaimana mungkin ilmu itu mau keluar dan masuk ke dalam hati kita? Maka patutlah kita untuk menghormati guru kita. Menghormati tidak hanya langsung di depan muka, tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa di belakang mereka. Poin yang ketiga, mendoakan mereka. Kadang kita lupa, guru kita juga manusia, bisa capek, bisa lelah. Tapi kalau kita doakan mereka agar tetap sabar dalam mengajari kita dan tetap sehat selalu, maka insya Allah Allah akan berikan kita kebaikan yang sama.
Rasulullah bersabda, "Ma 'inda 'abdi muslim." Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Mendoakan saudaranya yang tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Illa qala malak, kecuali malaikat akan mendoakannya. Walaka bimisli. Dan kepadanya juga kebaikan yang sama. Teman-teman sekalian, ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa akar, bisa runtuh kapan saja. Jadi kalau kita punya adab dalam berilmu, maka ilmu kita dapat lebih kokoh dan dapat lebih bermanfaat. Bahkan dalam ajaran, dalam budaya kita di Indonesia, pepatah mengatakan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu artinya guru ini punya banyak jasa, meskipun kita tidak langsung melihat dengan mata kita. Sebagai penutup, mari coba kita renungkan kesuksesan kita di masa depan. Jadi apapun kita di masa depan, pasti ada jasa guru di dalamnya. Maka janganlah kita pernah bosan untuk menghormati mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No text. Mari kita berlanjut ke peserta berikutnya, Muhammad Fakih Faizullah dari kelas 9A1. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan ini, mari kita membahas isu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang bullying atau perundungan. Dalam Islam, perilaku ini sangat dikecam karena melibatkan tindakan menyakiti, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Bullying adalah bentuk kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang hal ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dirimu dengan gelar-gelar yang buruk." Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menekankan agar kita untuk menjaga lisan, dan tindakan ini dapat menyakiti orang lain. Perundungan, baik ejekan, penghinaan ataupun pengucilan adalah perilaku yang sangat tidak islami. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi atau membiarkan dizalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebagai umat Islam, kita harus menjadi pribadi yang mendukung, bukan merendahkan. Kita harus ingat bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang dimuliakan. Perundungan bukan hanya menyakiti manusia, tetapi juga melawan kehendak Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbaiknya. Hadirin sekalian, mari kita refleksikan diri. Apakah lisan dan perbuatan kita sudah mencermati akhlak Islam? Jika ada di antara kita yang pernah melakukan bullying, maka bertaubatlah dan minta maaf kepada orang yang telah disakiti. Semoga Allah telah memaafkan dan membimbing kita semua. Demikian yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiman.
Peserta selanjutnya Aiman Muhtadin dari kelas 8A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islamnya yang terang benderang seperti saat ini. Baik, kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mereka menyayangi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Mereka mengajarkan kita untuk menjadi diri pribadi yang baik dan soleh. Mereka senantiasa mendoakan kita agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Rabbmu memerintahkanmu agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya." Quran surah Al-Isra ayat 23. Jadi jadi mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita sebelum terlambat. Mari kita menghargai mereka dengan cara kita mendoakan mereka karena mereka adalah pintu surga kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya Andi Muhammad Syafiq Hairi Mario dari kelas 7A2. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertemakan berbakti kepada orang tua. Dan saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang masih rata dikarenakan dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya masuk ke kisahnya, saya akan mengartikan apa itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua di mana kita memberikan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Kita menjaganya, membantunya dan menolongnya dengan seperti kedua orang tua kita ketika mereka merawat kita sejak kecil. Nah, terdapat sebuah kisah di mana terdapat seorang ibu dan anaknya, dan dikarenakan ibunya sudah tua dan ia tidak kuat lagi, ia selalu berminta tolong kepada anaknya. Namun dikarenakan anaknya kesal, ia terus menerus disuruh orang tuanya
pun pergi meninggalkan orang tuanya di rumahnya tanpa salam, tanpa pamit dan juga tanpa izin. Sehingga orang tuanya pun atau sang ibu merasa khawatir dan juga sedih. Sang ibu pun selalu setiap hari mendoakan anaknya yang tidak pulang-pulang juga. Sedangkan di sisi lain anaknya hanya berfoya-foya di suatu tempat bersama dengan teman-temannya atau orang lain. Ketika setelah 3 tahun anaknya tidak begitu pulang dan ibunya terkena penyakit serta ibunya pun meninggal tanpa ada yang membantunya. Dan rumah sang ibu itu pun menjadi terbengkalai dan sangat kusut, sehingga orang-orang yang melewati rumah itu menjauhi rumah itu. Setelah beberapa waktu, tibalah salah satu sahabat dari Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, yang melihat sebuah rumah yang sangat bau. Dia pun mendatangi rumah itu, lalu mengetuk pintu 3 kali dan mengucapkan salam 3 kali. Namun tidak ada sama sekali jawaban dari pemilik rumah tersebut. Lalu Abu Bakar membuka pintu rumah tersebut. Ternyata terdapat seorang ibu yang telah meninggal dunia dan terbaring di kasurnya. Setelah Abu Bakar melihat itu, Abu Bakar pun mengangkat sang ibu itu lalu menguburnya bersama sahabat yang lain. Setelah itu pun ketika anak dari orang tua itu meninggal, ia dimasukkan ke dalam neraka yang paling menyiksa, yaitu neraka Jahannam. Sekian kisah dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dari lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta selanjutnya Ahmad Fitra dari kelas 7A1. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, serta telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan dan semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta sahabat beliau dan keluarga beliau dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, tema ceramah singkat yang akan saya bawakan pada kali ini ialah lisanmu adalah harimau. Pernahkah kita mendengar pepatah lama yang mengatakan mulutmu adalah harimau? Artinya, sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita ini ataupun lisan bisa jadi menjadi penyelamat kita ataupun doa, tapi bisa pula menjadi penghancur diri kita sendiri. Lisan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan lisan kita dapat berzikir, bersyukur, dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada seluruh umat manusia. Namun dengan lisan pula manusia bisa terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar seperti fitnah, ghibah, gosip, bohong, dan menghina. Semua hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan dicela. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam suatu riwayat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik ataupun diam. Hadis ini sangatlah sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Kita diajarkan untuk terlebih dahulu berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita ucapkan bisa menjadi doa yang dapat menyelamatkan kita dan orang lain. Namun bisa jadi pula menjadi musibah dan bencana yang mendatangkan kecelakaan. Bayangkan berapa banyak pertemanan yang hancur dikarenakan kata-kata yang tajam dikeluarkan oleh orang lain. Berapa banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan lidah yang tajam dari sepasang suami istri. Dan berapa banyak orang yang menyesal atas perbuatan mereka, yaitu mengatakan suatu kata yang sangat tercela kepada orang lain sehingga mereka terluka seumur hidup, bukan di fisik tapi pada di hati. Lidah memanglah tidak bertulang, tapi bisa menebas lebih tajam daripada pedang. Rasulullah juga bersabda dalam suatu riwayat, sesungguhnya seseorang bisa mengatakan suatu kata yang diridhai Allah tanpa ia sadari Allah meninggikan derajatnya beberapa tingkat. Namun seseorang juga bisa mengatakan sesuatu yang Allah murkai tanpa ia sadari, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Dengan satu kata saja bisa menjadi penyebab antara kita dimasukkan ke dalam neraka untuk surga. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu marilah kita pergunakan lisan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan diridhai Allah, seperti berzikir kepada Allah, seperti berzikir pagi dan petang, juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, dan juga mengajarkan hal-hal yang baik seperti adab dan juga hal-hal lainnya. Walaupun kata-kata hal itu adalah hal yang sepele, namun satu kata saja yang bermakna yang sangat kotor dan tercela bisa menjadi sayatan bagi orang lain yang mendengarnya dan merasakan itu untuk dirinya sendiri. Nauzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang dicela pula akan menjadi orang yang dizalimi
Dan sesungguhnya pula orang yang dizalimi adalah orang yang paling mustajab doanya. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan kita, jagalah mulut kita dari perkataan yang tidak patut. Marilah kita berkata yang baik, marilah kita menjaga kehormatan diri kita seperti kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tercela. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah itu datang dari saya, dan yang benar itu hanya datang dari Allah. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Muhammad David Hanan Syafi dari kelas 9A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada sang idola kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang adat-adat kepada orang tua. Orang tua adalah sosok yang rela mengorbankan segalanya demi melihat anak-anaknya bahagia. Mereka memberikan cinta tanpa syarat, memimpin dengan keteladan, dan mendukung penuh semangat yang kita punya. Kebahagiaan orang tua terpancar saat mereka melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berbakti, dan sukses dalam kehidupan. Setiap langkah kemajuan, setiap keberhasilan, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya, adalah secercah cahaya yang masuk di hari-hari orang tua. Namun, orang tua bukanlah hanya tentang kesuksesan materi atau prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, tetapi kebahagiaan sejati ialah kebahagiaan yang dapat menumbuhkan kasih sayang yang mengalir di antara anggotanya. Hadirin sekalian, seringkali kita terlalu fokus pada kegiatan sehari-hari dan lupa untuk menyadari betapa berharganya setiap momen bersama orang tua, di mana kita mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Ketika air mata kebahagiaan itu jatuh, itu adalah momen suci yang menggambarkan cinta dan kasih sayang tak terukur dari mereka kepada kita.
Namun kita juga harus memahami bahwa air mata kebahagiaan itu mengandung tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab apakah itu? Yaitu tanggung jawab untuk menghargai setiap pengorbanan dan jasa mereka. Tanggung jawab untuk terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika air mata kebahagiaan orang tua jatuh, itu adalah ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita terus menjaga hubungan yang baik kepada kedua orang tua kita. Yang baik, berbakti, dan menyayanginya sepenuh hati. Mari kita semuanya jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, sehingga air mata kebahagiaan mereka senantiasa jatuh dalam keberkahan dan ridhonya. Akhir kata, semoga kita semua dimampukan menjadi sosok anak yang senantiasa berbakti dan terus menyayangi kedua orang tua. Itulah kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Zafran Syarif Parendre dari kelas 9A2. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Islamic Camp ke-13 di Sopeng hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi yang berjudul keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang kami hormati, ada sebuah kisah yang menyentuh hati. Suatu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu di jalan Allah." Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada pemuda tersebut. Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih ada?" Pemuda itu menjawab, "Ya, masih." Lalu Rasulullah bersabda, "Irji fa bihima fajahid." Kembalilah kepada keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hadis ini mengajarkan kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih utama daripada jihad fisik jika orang tua masih membutuhkan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat surah An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Perhatikan teman-teman, setelah Allah mengucapkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Allah mengucapkan wa bil walidaini ihsana.
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya teman-teman sekalian, setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini menandakan bahwasanya kedudukan orang tua dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan berada tepat setelah perintah untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahi fi ridha al-walidain." Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Mananya teman-teman sekalian, jika orang tua kita ridha, insyaallah Allah akan ridha kepada kita. Namun jika orang tua kita marah atau murka karena kita, maka niscaya murka Allah akan menimpa kita. Hadirin yang kami cintai karena Allah, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan ucapan, sikap, dan doa. Kita mulai dari hal yang kecil, seperti menyapa mereka dengan lembut, mendengarkan nasihat mereka, membantu mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh, dan selalu mendoakannya setiap selesai sholat. Dan tahukah teman-teman sekalian, Rasulullah pernah bersabda, celaka, celaka, celaka seseorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, salah satu atau keduanya, namun ia tidak masuk surga. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita masih mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita, manfaatkanlah. Karena orang yang tidak memanfaatkannya hingga ia tidak masuk surga adalah orang yang paling merugi. Hadirin yang kami cintai, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, orang tua adalah pintu surga yang masih terbuka di dunia ini. Selama mereka masih hidup, jagalah mereka, bahagiakanlah mereka, dan minta doanya selalu. Karena doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Dan apabila mereka telah tiada, jangan berhenti berbakti. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka, melanjutkan amal perbuatan yang baik mereka, dan kita harus selalu mengharumkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan dapat mengharumkan nama orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya atau peserta terakhir, Esha Zaki Ramadan dari kelas 7A2. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan acara kegiatan Islam Camp yang ke-13 ini.
salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang sampai pada siang hari. Dirinya saya di sini akan membawakan cerita tentang orang tua. Orang tua kita, terutama ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan atau lebih. Dan ibu yang telah melahirkan kita bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Doa ibu ialah yang paling mustajab. Contohnya di cerita Malin Kundang. Malin Kundang ialah anak yang paling durhaka. Lalu ibunya berdoa, "Ya Allah, kutuklah anakku." Lalu Malin Kundang pun dikutuk batu. Dan ayah kita banting tulang untuk menafkahi anak dan istrinya. Tak kenal lelah, tak kenal waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan seluruh teman yang ikut mendukung. Mari kita tutup majelis. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.